Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan. Puji Tuhan kita bisa jumpa lagi dalam rumah Tuhan, semua karena anugerah Tuhan. Baiklah, mari kita akan membuka Alkitab kita dalam Wahyu pasal 22. Ayat yang pertama sampai ayat yang ke-17. Wahyu pasal 22 ayat pertama sampai ayat yang ke-17. Sekali-sekali kita baca agak panjang ayat-ayat ini ya. Kita lihat dari beberapa sisi. Wahyu 22 ayat 1. Lalu ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan yang jernih bagaikan kristal dan mengalir keluar dari takhta Allah dan takhta anak domba itu. Di tengah-tengah jalan kota itu, yaitu di seberang menyeberang sungai itu, ada pohon-pohon kehidupan yang berbuah 12 kali tiap-tiap bulan sekali, dan daun pohon-pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Maka tidak akan ada lagi laknat. Takhta Allah dan takhta anak domba akan ada di dalamnya, dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya, dan mereka akan melihat wajahnya, dan namanya akan tertulis di dahi mereka. Dan malam tidak akan ada lagi di sana, dan mereka tidak memerlukan cahaya lampu dan cahaya matahari, sebab Tuhan Allah akan menerangi mereka, dan mereka akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Lalu ia berkata kepadaku, perkataan-perkataan ini tepat dan benar, dan Tuhan Allah yang memberi roh kepada para nabi telah mengutus malaikatnya untuk menunjukkan kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Sesungguhnya aku datang segera. Berbahagialah orang yang menuruti perkataan-perkataan nubuat kitab ini. Dan aku Yohanes, akulah yang telah mendengar dan melihat semuanya itu. Dan setelah aku mendengar dan melihat, aku tersungkur di depan kaki malaikat yang telah menunjukkan semuanya itu kepadaku untuk menyembahnya. Tetapi ia berkata kepadaku, jangan berbuat demikian. Aku adalah hamba, sama seperti engkau dan saudara-saudaramu para nabi dan semua mereka yang menuruti segala kitab, perkataan kitab ini. Sembahlah Allah. Lalu ia berkata kepadaku, jangan memeteraikan perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini, sebab waktunya sudah dekat. Barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Sesungguhnya aku datang segera, dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya, mereka akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan dan masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota itu. Tetapi anjing-anjing dan tukang-tukang sihir, orang-orang sundal, orang-orang pembunuh, penyembah-penyembah berhala, dan setiap orang yang mencintai dusta dan yang melakukannya tinggal di luar. Aku Yesus telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu bagi jemaat-jemaat. Aku adalah Tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang. Dan roh pengantin perempuan itu berkata, marilah. Dan barang siapa mendengarnya, hendaklah ia berkata,
marilah, dan barang siapa yang haus, hendaklah ia datang, dan barang siapa yang mau, hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Puji Tuhan. Persiapan dalam menyongsong Tuhan. Bapak Ibu, kita belajar dari ayat ini, ayat pasal 21 sampai awal-awal pasal 22. Tuhan sedang menceritakan lewat hambanya Rasul Yohanes bagaimana kondisi sorga yang mulia, Yerusalem baru yang Tuhan siapkan bagi setiap orang yang menang, bagi setiap orang yang percaya dan bertahan sampai akhir. Dari pasal 22 beberapa ayat awal ini, Tuhan sedang menggambarkan suasana sorga yang indah dan mulia. Disinilah sebenarnya rumah yang permanen bagi kita. Amin. Saudara, kita kalau ada kesempatan bisa bangun rumah yang baik selama kita ada di bumi ini. Kalau ada berkat, kenapa tidak? Tapi kita digambarkan hanya seperti orang yang berkemah. Orang yang berkemah, mana ada orang berkemah lama-lama? Paling 2 hari, 3 hari, 1 minggu paling lama. Kemudian pulang. Yerusalem baru ini sebenarnya inilah tanah air yang kekal. Tanah air yang sesungguhnya yang Tuhan sudah siapkan bagi kita semua orang yang percaya. Amin. Puji Tuhan. Walaupun mungkin kita di dunia ini kita belum punya rumah, masih seperti kontraktor ya, kita bisa pindah sana, pindah sini. Tuhan sudah siapkan. Bukan berarti kita nggak berusaha. Berusahalah sebaik mungkin supaya kita bisa punya properti untuk kita, kenyamanan kita bisa tinggal. Tapi ingat, ketika kita dengan sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, apa yang kita baca dari pasal 21 dan pasal 22 awal ini Tuhan siapkan bagi semua orang yang telah menjadi milik Tuhan, bagi semua orang yang telah menjadi keluarga Tuhan. Sebesar-besarnya properti kita, ini sering saya kadang-kadang khotbahkan ketika ada yang dipanggil Tuhan. Nanti yang kita butuhkan cuma 1 kali 2. Itu pun kebesaran. Ketika kita bangun saya membaca sebuah ilustrasi. Ada seorang yang membangun properti bangunan yang besar, megah sekali. Tetapi di hampir akhir hidupnya, dia berkata kepada keluarganya, dia bilang, kalau saya meninggal, jangan dimakamkan saya. Tolonglah saya dapat 1 ruangan di rumah ini, di pojok ini atau di situ. Jangan dimakamkan, saya pengen 1 ruangan, 1 tempat di ruangan ini. Saudara, bagaimana dengan kondisi orang yang masih melanjutkan hidup? Walaupun bangunannya indah, bagus, tapi kan orang akan merasa, aduh, gak nyaman dia. Mana ada tamu mau datang bertamu? Kalau masih ada misalnya jenazah di situ. Saudara, ini membuka wawasan cara berpikir kita bahwa memang Tuhan sudah siapkan. Kita ini digambarkan seperti musafir, bahwa perjalanan dan tujuan akhir kita adalah kekekalan. Dan kita baca dari ayat demi ayat ini, di sana tidak ada air mata. Mana ada di dunia ini yang gak ada air mata? Saudara,
Namanya kita masih hidup sebagai manusia, kita nggak lepas dari yang namanya air mata. Tapi Tuhan berkata bahwa di Yerusalem baru itu nggak ada air mata. Di Yerusalem baru itu nggak ada kegelapan. Ayat yang kelima pasal 22, dan malam tidak akan ada lagi di sana, dan mereka tidak memerlukan cahaya lampu dan cahaya matahari, sebab Tuhan Allah akan menerangi mereka, dan mereka akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Tidak akan ada kegelapan, nggak perlu cahaya, ada kemuliaan Tuhan. Di sanalah Yerusalem yang Tuhan siapkan. Ada sukacita. Itu tempat yang terindah. Saudaraku, tempat yang permanen. Seperti Yohanes 14 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Yesus berkata, janganlah gelisah hatimu. Aku pergi kepada Bapa, ke sorga, untuk menyiapkan tempat bagimu. Dan apabila tempat itu sudah selesai, aku akan datang menjemput. Jadi saudara, kalau orang percaya, anak-anak Tuhan yang setia sungguh-sungguh sama Tuhan, jadi ketika dia meninggal itu dijemput sama Tuhan. Karena rumahnya di sorga sudah selesai. Oke, itu gambaran singkat. Saudara, ada begitu banyak ayat di kitab Wahyu mengulas kemuliaan yang ada di sorga itu. Jalannya aja berasal dari emas. Emas hari-hari ini mahal, sangat berharga. Emas banyak orang menyayangi benda ini karena sangat berharga, saudaraku. Tapi di sorga itu dibuat jalan. Itulah bagian sedikit, gambaran sedikit bagaimana sorga yang mulia. Sudah mau ke sorga? Kita berdoa, Bapak Ibu, Tuhan kasih panjang umur kita semua. Amin. Kasih panjang umur. Paulus berkata, hidup bagi Kristus, mati adalah keuntungan. Dia bilang ada dua pilihan. Saya sebetulnya sudah kepengen, dia berkata, saya sudah kepengen kembali ke sorga. Tapi di hati ini juga saya kepengen, masih ada beban. Ini kalau bahasa hari-harinya aja. Saya masih kepengen, masih hidup di dunia ini untuk saya bisa menjadi berkat. Untuk saya bisa berbuah. Jadi kalau kita masih diberi waktu sama Tuhan, Tuhan ingin kita jadi berkat. Tuhan ingin kita jadi berbuah. Karena Tuhan masih punya rencana bagi kita. Amin. Puji Tuhan. Walaupun mungkin hal-hal yang kecil, tapi percaya, kalau kita masih diberi waktu sama Tuhan, Tuhan ingin kita jadi berkat. Katakan amin. Puji Tuhan. Yang kedua, kita lihat syarat untuk masuk ke surga yang mulia itu. Dari pasal 22 ini kita lihat syarat untuk kita bisa masuk ke surga yang mulia ini. Wahyu 22 ayat yang ke-14. Berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya, mereka akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan dan masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota itu. Enak juga sudah ada layar TV di depan sini Bapak Ibu. Kemarin sore baru dipasang, kemarin siang. Terus tadi malam baru jadi hari ini baru dipakai ya. Puji Tuhan. Good job bagi tim multimedia. Haleluya. Nah, saudaraku, syarat untuk kita bisa masuk, yang pertama di sini membasuh jubahnya. Kalau kita belajar, jubah itu berbicara tentang perbuatan, tentang sikap hidup kita.
Tuhan ingin supaya jubah kita itu bersih. Makanya ada ilustrasi ketika Tuhan mengundang, raja mengundang orang-orang yang datang masuk dalam perjamuan anak domba Allah. Ketika ada seseorang yang tidak memakai jubah putih, dia disuruh keluar. Nah, jubah berbicara sikap hidup, perbuatan yang gak benar ini kita harus benarkan. Sebab jubah ini menggambarkan layak enggak kita masuk surga atau tidak. Semua hanya karena anugerah Tuhan. Masuk dalam surga yang mulia itu hanya anugerah pemberian Tuhan. Tetapi ketika kita telah menerima anugerah itu, dan kemudian kita tidak menghormati anugerah itu, kita masih tetap hidup dalam dosa. Sebelum dipanggil Tuhan, bertobat, basuh jubah, kembali ke jalan yang benar. Sebab jangan sampai ada tangisan kekekalan. Ada pujian yang lama juga kan. Kelak ada tangisan selamanya, waktu Tuhan menghukum dunia. Jadi ada perpisahan. Ada perpisahan, ada tangisan kekekalan. Tapi jangan kita menjadi penggenap firman Tuhan ini. Syaratnya mari saat ini kita tanggalkan. Makanya ketika Bartimeus dipanggil Tuhan untuk dekat sama dia, jubah yang kotor itu dia tanggalkan. Dan kemudian dia datang pada Yesus. Haleluya. Yang kedua, syarat untuk kita bisa masuk di tempat yang indah mulia ini, ayat yang pasal 21 ayat 17, barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini, dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anakku. Barang siapa menang. Setiap hari kita dihadapkan dengan pergumulan, peperangan rohani. Perjuangan kita bukan melawan darah dan daging. Perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi ada roh-roh penguasa di udara. Ada perjuangan, ada keinginan mata, keinginan daging, dan keangkuhan hidup. Tiap hari iblis berusaha menyeret untuk menjatuhkan kita. Tapi setiap hari kalau kita bersama dengan Tuhan, Tuhan akan memberikan kita kemenangan. Roma 8 ayat 37. Orang yang sungguh-sungguh dengan Tuhan berkata bahwa kita lebih daripada pemenang. Katakan amin. Puji Tuhan. Haleluya. Ada keinginan mata, keinginan daging, dan keangkuhan hidup. Mata ini gak pernah puas. Keinginan daging juga ini gak ada batasnya. Saudara, kalau kita turuti ini, keinginan daging yang bukan yang gak benar, ujung-ujungnya maut. Ini serius. Tetapi kita mau lebih daripada pemenang. Kalau toh mungkin kita pernah kalah, kita harus bangkit lagi. Kita harus kembali dan kita minta tolong Roh Kudus akan memberikan kemenangan bagi kita. Puji Tuhan. Nah, syarat untuk kita bisa masuk di sorga yang indah mulia, namanya tertulis dalam kitab kehidupan. Wahyu 21 ayat 27. Tetapi tidak akan masuk. Ini kita lihat, bisa baca juga. 1, 2, 3. Tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis
atau orang yang melakukan kekejian atau dusta, tetapi hanya mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba itu. Kita introspeksi, apakah kita masih hidup benar di hadapan Tuhan? Ketika kita sudah dibenarkan oleh Tuhan, Tuhan menguduskan seluruh hidup kita. Jangan kita hidup najis lagi. Ini serius Bapak Ibu. Kalau saya sebagai gembala, apa yang Tuhan taruh di hati kami sebagai pelayan, supaya kita bisa menemani, menggiring, mengarahkan Bapak Ibu Saudara setia sampai akhir sebagai orang yang menang dan sampai masuk ke Yerusalem baru. Apa artinya engkau memperoleh seisi dunia ini? Saya rindu kita diberkati secara jasmani. Saya rindu kita juga mungkin mendapatkan posisi-posisi yang baik dalam jabatan-jabatan. Tapi kalau kita hidup dalam kenajisan, maaf, ini Alkitab yang berkata, gak bisa kita ditulis dalam kitab kehidupan yang kekal. Saudara, sebagai hamba Tuhan, tugas kami mengiring, menemani, mengajarkan supaya kita sampai ke kota yang kekal. Tuhan mengajarkan bahwa yang kelihatan itu sementara, tetapi yang gak kelihatan itu kekal. Puji Tuhan. Haleluya. Kita saling mengingatkan, kita belajar mengintrospeksi hidup kita. Nah yang ketiga, itu syarat. Nah sekarang penghalang. Kita akan balik lagi. Penghalang masuk ke sorga itu. Syarat tentunya kita percaya, kita membasuh jubah. Ini dari konteks ayat-ayat ini ya. Nah kemudian dari ayat-ayat ini juga kita menemukan ada beberapa penghalang yang membuat kita gagal, gak bisa masuk dalam Yerusalem baru. Nah Wahyu 21 ayat 27, tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang apa Bapak Ibu? Yang najis, atau orang yang melakukan kekejian atau dusta, tetapi yang hanya mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba itu. Itu kita udah baca tadi. Kemudian Wahyu 22 ayat yang ke-15, kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Tetapi anjing-anjing dan tukang-tukang sihir, orang-orang sundal, orang-orang pembunuh, penyembah berhala, dan setiap orang yang mencintai dusta dan yang melakukannya tinggal di luar. Dalam kitab Petrus ada istilahnya, ini bukan anjing yang sesungguhnya, ini bahasa kiasan, bahasa gambaran. Sebab ada kiasan di kitab Petrus, ada anjing yang balik lagi ke muntahnya. Jangan sampai kita yang sudah dibenarkan, kita sudah menerima kasih karunia Tuhan, kita yang gak layak sudah dilayakkan Tuhan. Yesus mati di jalur juta untuk saudara dan saya. Tetapi kemudian kita gak menghargai pengorbanan ini. Kita udah tobat, tapi akhirnya tobatnya tomat. Tobat, kumat, tobat, kumat. Tomat ya. Itu. Saudara, itu digambarkan seperti apa? Di Alkitab maaf, gak ada yang ditutup-tutupi. Kalau kelakuan seperti ini Tuhan bilang, tetapi anjing-anjing, tukang sihir,
Di Alkitab bahkan orang bajingan ditulis bajingan. Jadi ada bangsa Israel rombongan masuk perjalanan ke tanah Kanaan. Jadi di antara umat itu ada orang-orang yang ditulis bajingan. Gak ada yang ditutupi. Saudara, jangan kita menajiskan diri kita. Tubuh kita ini, Tuhan berkata, bukankah tubuhmu adalah rumah Roh Kudus? 1 Korintus 3 ayat 16. Dan Roh Allah diam di dalam kamu. Jangan kita najiskan hidup kita, karena tubuh kita adalah rumah Tuhan. Ibrani 12 ayat 14, coba. Berusahalah, Ibrani 12 ayat 14, berusahalah hidup damai dengan semua orang. Dan apa? Kejar kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak ada seorang pun akan melihat Tuhan. Ini serius Bapak Ibu. Jangan kita kompromi dengan dosa. Jangan Tuhan aja, jangan ini ayat ini ditulis karena ada orang-orang yang seperti ini. Mungkin ini keras, tapi karena Tuhan mencintai kita. Kita belajar, Tuhan, tolong saya untuk saya mampu belajar hidup yang kudus, hidup yang berkenan kepada Tuhan. Supaya apabila waktunya nanti saya masuk dalam kota yang kekal itu. Ini berbicara Tuhan datang kali yang kedua. Tapi bagaimana Tuhan juga bisa panggil datang secara pribadi. Kita pikir saya masih kuat, saya masih gagah, saya masih sehat. Saudara, banyak orang yang masih sangat muda, tapi kalau waktunya sudah selesai, kita mau sombong apa? Napas itu Tuhan yang beri. Kalau Tuhan cabut, walaupun mungkin visi kita masih kuat, Tuhan bilang cukup, waktunya sudah habis, kuota waktumu mau sudah habis. Kalau didapati kita lagi gak berkenan, di mana tempatnya Bapak Ibu? Saya gak lagi nakut-nakuti, tapi saya sebagai hamba Tuhan kembali mengingatkan, buat kita semua, buat saya pribadi. Sebab dengarkan baik-baik, gak ada orang yang kebal dengan dosa. Baik jemaat, baik hamba Tuhan. Hamba Tuhan juga terkadang ada satu dua yang tersandung. Ini jujur, kita ada dalam komunitas untuk kita saling menguatkan. Amin. Kita belajar bangun rumah tangga yang baik, yang kudus. Saling menjaga, saling mengasihi, saling melayani. Bangunlah rumah tangga. Kalau kita kejar keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup gak ada batasnya. Gak ada batasnya. Gak pernah ada batasnya. Jangan sampai kita menyesal seperti ada orang kaya dan Lazarus yang miskin. Ketika dia menyesalnya dia sudah ada di neraka. Dia minta tolong dalam penderitaannya, dia minta tolong, saya haus. Tapi Tuhan berkata, terlambat. Dia berkata, kalau boleh, aduh tolong, saya masih banyak keluarga yang masih di dunia, supaya mereka juga enggak masuk ke tempat yang penuh penderitaan ini. Tuhan bilang terlambat. Mau buat apa? Ada cerita yang Yesus Tuhan gambarkan ini supaya memperingatkan kita. Jangan terlambat bertobat. Jangan terlambat berbuat baik. Jangan terlambat percaya pada Tuhan. Sebenarnya kalau kita mau ikut Tuhan sungguh-sungguh, lebih banyak berkat yang Tuhan siapkan. Ada damai, ada sukacita. Ada pemeliharaan Tuhan, ada topangan Tuhan. Itu janji-janji Tuhan. Ketika kita hidup benar, kita hidup kudus, rumah tangga kita baik. Ayo bangun, saya rindu keluarga GPD Logos. Kita bangun keluarga yang kuat,
keluarga yang kudus. Di sanalah Tuhan perintahkan berkat. Saudaraku, karena Tuhan sudah menyiapkan tempat yang terindah untuk kekekalan. Puji Tuhan. Orang-orang sundal, orang-orang pembunuh, orang membenci itu sama dengan membunuh loh. Bukan bunuh secara fisik. Siapa yang membenci saudara? Sama dengan seorang pembunuh, saudara pembunuh. Jangan taruh hati kita dengan kebencian. Kebencian menimbulkan akar pahit. Akar pahit itu akan menimbulkan benih-benih dosa. Dosa itu yang membuat kita terpisah jauh dari Tuhan. Kadang-kadang memang Tuhan izinkan ada hal-hal yang waduh secara manusia rasanya mau saya hajar. Itu secara daging ya. Orang ini rasanya mau saya parut. Kayak kelapa diparut. Tapi Tuhan ajarkan. Kenapa Yusuf diangkat Tuhan? Saudaranya sudah pukul, sudah jual, sudah masukkan dalam sumur. Kemudian Potifar masukkan dalam penjara. Apa yang dia bilang? Semua ini dalam rancangan Tuhan. Dia tidak taruh kepahitan. Makanya hidupnya dipromosikan terus. Amin. Makanya kalau ada hal-hal yang Tuhan izinkan, jangan langsung sumbu pendek. Belum kenal saya, belum tahu saya. Biar kita izinkan Tuhan yang bekerja. Saudara, kalau Tuhan yang bela, luar biasa. Amin. Puji Tuhan. Orang-orang yang penyembah berhala. Saudara, sesuatu yang melebihi kita mengasihi Tuhan, itu jadi berhala. Puji Tuhan. Apapun itu bisa jadi berhala. Apalagi kita ke dukun, apalagi kita pakai mbah dukun. Tidak mau masuk sorga. Saudara, jangan tanggalkan. Yesus kita, Yesus saja, Yesus saja. Puji Tuhan. Haleluya. Dan setiap orang yang mencintai dusta dan yang melakukannya tinggal di luar. Belajar kita bangun integritas hidup. Jadi perkataan dan perbuatan cocok. Sebab orang yang mencintai dusta, ingat, yang mencintai dusta akan tinggal di luar. Jangan udah kebiasaan. Kadang-kadang ada orang yang kita sudah lihat, sebenarnya dia sudah berkata jujur, tapi karena sering berbohong, orang gak percaya lagi. Karena apa? Lebih banyak bohongnya daripada yang benar. Sehingga suatu waktu dia sudah berkata, ini betul, ini betul. Orang gak percaya. Karena apa? Gak bisa dipegang. Saudaraku, itu yang harus kita ingat terus. Belajar kita memperbaiki. Nah, yang terakhir, yang keempat, kesimpulan. Karena ayat yang ke-11, kalau orang najis mau tetap najis, tapi biarlah orang benar tetap benar. Nah, barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Dan barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan hidupnya. Ada beberapa ayat lagi yang tadi kita lihat. Dari pasal 22 ayat 17 bagian B, marilah dan barang siapa yang haus hendaklah ia datang, dan barang siapa yang mau, garis bawahi yang mau, Wahyu 22 ayat 17, barang siapa yang mau hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Saudara, kesimpulan, pilihan dan sikap hidup sekarang ini menentukan kita di kekalan nanti. Pilihan dan sikap hidup kita hari ini menentukan di kekekalan nanti. Tuhan gak paksa. Kalau kamu mau buat cemar,
terus cemar. Itu ayat 11. Tapi kalau engkau mau bertobat dan hidup kudus, teruslah hidup kudus. Ayat-ayat dari pasal 11 ini, ayat 11 ini terus ke bawah. Tetapi kerinduan Tuhan, ayolah, berbahagialah engkau kalau engkau basuh jubahmu yang kotor. Tuhan mau, Tuhan rindu dan Tuhan sayang. Sikap hidupmu hari ini menentukan. Seperti Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan siang dan malam. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya, dan yang tidak layu daunnya apa saja yang diperbuatnya. Demikian orang fasik, dan seterusnya. Sebenarnya akan menjadi apa kita ke depan tergantung dengan hobi dan pilihan kita hari ini. Matius pasal 25 berbicara 5 gadis yang bijaksana, 5 gadis yang bodoh. Ternyata pilihan kenapa 5 gadis yang bodoh ini ditolak oleh Tuhan. Kenapa 5 orang? Hati-hati dengan pergaulan. Kenapa 5 gadis yang bijaksana? Bukan 1 orang, 5. Ternyata ini dilihat dari sisi pergaulan. Dengan siapa kita kumpul? 5 gadis yang bodoh ini orang Kristen yang asal-asalan, gak bertobat. Jadi dia kumpul juga dengan orang Kristen yang asal-asalan. Sekedar aja, cuek. Makanya komunitas mereka Kristen tapi kemudian ditolak oleh Tuhan. Tuhan berkata, pintu sudah tertutup. Mau bisa apa? Tetapi 5 yang bijaksana, kenapa ada 5? 5 ini mereka yang lebih serius. Mereka ambil sikap, saya mau mengambil sikap, saya mau hidup benar. Sebenarnya hidup benar itu bukan sebuah penyiksaan Bapak Ibu. Itu sebuah hal yang luar biasa. Kalau kita intim dengan Tuhan, itu ada hal yang indah dan luar biasa. Apa yang tidak pernah kita pikirkan, itu Tuhan siapkan bagi orang yang mengasihi Tuhan. Saudara, kalau kita hidup gak benar, ayo, akan hancur terus. Masa sih kita gak akan pernah tobat selama kita hidup? Masa sih kita mau biarin keluarga kita hancur? Masa kita mau biarin ekonomi kita hancur? Masa kita biarin saya dan keluarga akhirnya masuk neraka misalnya? Karena hidup gak benar. Tapi pilihlah. Dari awal Tuhan selalu berkata, pilihlah hari ini kehidupan atau kematian, hidup dalam berkat atau hidup dalam kutuk. Tapi Tuhan mengingatkan, pilihlah berkat dengan mengasihi Tuhan dan beribadah kepada Tuhan. Saudaraku, kapan lagi? Hari ini Tuhan tolong pulihkan saya. Tuhan tolong supaya saya dilayakkan. Apabila waktu kita sudah selesai nanti, kita didapati anak Tuhan yang layak, anak Tuhan yang setia, anak Tuhan yang kudus dan berkenan dalam kasih karunia Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita bangkit berdiri.